Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Hidayati, mahasiswi Teknik Informatika S1 Institut Teknologi Nasional Malang. Pada video kali ini, saya akan mendemokan proyek sistem informasi saya menggunakan Laravel dengan judul Sistem Informasi Rental Kamera Lombok. Langsung saja kita ke folder proyeknya. Nah, di sini saya menyimpan folder project saya di dalam folder htdocs dengan nama siren. Kemudian di dalam folder siren ini terdapat beberapa folder dan file Laravel-nya. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Nah, untuk menentukan database yang akan kita gunakan di dalam project kita bisa konfigurasi di dalam file .env ini. Kemudian di db_database, ini kita tentukan nama database yang kita gunakan. Kemudian tentukan username dan password-nya. Di sini saya menggunakan username-nya root, kemudian password-nya kosongan seperti ini. Ini merupakan default dari database saya. Oke. Selanjutnya, untuk route atau rute dari program kita bisa konfigurasi di dalam folder routes, kemudian di file web.php. Di sini. Kemudian untuk menentukan view atau tampilan dari project kita bisa konfigurasi di dalam folder resource, kemudian di dalam folder views. Nah, di dalam folder views ini kita menentukan bagaimana tampilan yang kita inginkan nanti di halaman web kita. Begitu. Untuk prosesnya, kita bisa konfigurasi di controller, dalam folder controller, dan juga di folder models. Nah, sebelum kita menjalankan project atau aplikasinya, kita terlebih dahulu mengaktifkan atau menjalankan Laravel-nya. Di sini saya sudah siapkan terminal. Untuk menjalankan Laravel-nya, kita menggunakan PHP Artisan Serve. Kemudian kita copy, kita paste saja di sini. Nah, untuk masuk ke dalam project-nya, itu kita diminta untuk login terlebih dahulu. Login sesuai dengan email dan password yang ada di database kita. Nah, ketika kita menginputkan email dan password yang tidak sesuai dengan data yang ada di database, maka yang terjadi adalah ketika saya login, ini datanya tidak ada di database. Nah, maka keluar alert box, email atau password salah. Akan terus seperti ini sampai email dan password yang kita masukkan itu sesuai dengan data yang ada di database-nya. Kemudian saya login. Nah, maka project-nya bisa dijalankan atau dibuka ya. Kemudian kita langsung diarahkan ke halaman dashboard ketika loginnya sudah berhasil. Kemudian di sini terdapat beberapa data, yaitu data tipe kamera, data perlengkapan,
data daerah. Di dalam data daerah ini terdapat data kabupaten, data kecamatan, data kelurahan. Dan terakhir yaitu data rental. Oke, langsung saja kita ke data tipe kamera. Nah, di dalam data tipe kamera ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur tambah data, fitur cetak data, fitur edit, dan fitur delete. Oke, kita langsung saja kita coba tambah data tipe kamera. Ketika button close-nya ini kita klik, maka yang terjadi adalah tidak ada penambahan data yang dilakukan di halaman data tipe kamera ini. Tapi ketika button simpan kita klik, maka data berhasil ditambahkan. Data EOS 1300D ini berhasil ditambahkan ya. Kemudian kita coba button edit. Ketika button close-nya ini kita klik, tidak ada perubahan di tipe kameranya. Tapi ketika button simpan diklik, maka terjadi perubahan nama tipe kameranya. Kemudian ketika button delete diklik, muncul alert yakin menghapus data. Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ketika kita mengklik button cancel, maka tidak terjadi penghapusan data. Tapi ketika button OK diklik, nah maka data EOS tadi berhasil dihapus. Selanjutnya pada data kamera, terdapat fitur tambah data, cetak data, edit, dan delete. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang sudah saya tambahkan. Kemudian data kamera ini berelasi dengan data tipe kamera. Artinya ketika saya coba tambah data, nah tipe kamera yang ada pada data kamera ini berelasi dengan tipe kamera yang ada pada data tipe kamera. Misal saya kita pilih gambar. Kemudian ketika button close, kita klik, maka tidak terjadi penambahan data. Tapi ketika button simpannya kita klik, nah maka berhasil ditambahkan data Fujifilm tadi. Kemudian ketika kita mengedit data, ini misal Fujifilm, kemudian ketika button simpannya kita klik, nah data Fujifilm tadi berhasil diubah. Kemudian ketika button delete-nya diklik, muncul alert yakin menghapus data, data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan.
ketika button cancel-nya diklik, maka tidak terjadi penghapusan data pada data Fujifilm ini. Tetapi jika button OK-nya diklik, nah maka data ketiga tadi berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data perlengkapan. Nah, data perlengkapan ini terdapat fitur tambah data, cetak data, edit, dan delete. Kemudian kita coba tambah data. Nah, ketika button close-nya diklik, maka tidak terjadi penambahan data. Tetapi ketika button simpannya diklik, nah maka data berhasil ditambahkan. Kemudian ketika kita mengedit data, ketika button close-nya diklik, maka tidak terjadi perubahan data pada data lensa. Tetapi ketika button simpannya diklik, nah, maka tadi nama perlengkapannya sudah berubah menjadi lensa fix. Oke, ketika button delete-nya diklik, sama, akan muncul alert yakin menghapus data, data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ketika button cancel-nya diklik, maka tidak terjadi penghapusan data, tetapi ketika button OK-nya diklik, nah maka data ketiga tadi berhasil dihapus. Selanjutnya ke data kabupaten. Di data kabupaten ini terdapat fitur tambah data, cetak data, edit, dan delete. Langsung saja kita coba tambah data. Ini ketika button close-nya diklik, maka tidak terjadi penambahan data. Ketika button simpannya diklik, maka berhasil menambahkan data Lombok Selatan. Ketika button edit diklik, muncul. Nah, ketika button close-nya diklik, tidak terjadi perubahan apapun. Tetapi ketika button simpannya diklik, nah, nama Kabupaten Lombok Selatan tadi berubah menjadi Lombok Barat Daya. Oke, selanjutnya ketika button delete diklik, muncul alert, yakin menghapus data, data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ketika button cancel-nya diklik, maka tidak terjadi penghapusan data. Tapi ketika button OK-nya diklik, maka data Lombok Barat Daya tadi itu berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data kecamatan. Nah, di data kecamatan ini terdapat fitur tambah data, cetak data, edit, dan delete. Oke, langsung saja kita coba tambah data. Nah, di data kecamatan ini berelasi dengan data kabupaten.
Artinya nama kabupaten di sini tuh tergantung di data kabupaten, yang di data kabupaten. Sekarang coba kita tambahkan kecamatan Sombalun, Kabupaten Lombok Timur. Mas, nama kabupatennya Lombok Timur. Ketika button close-nya diklik, tidak terjadi penambahan data. Ketika button simpannya diklik, nah kecamatan Mas Bage ini berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita coba mengedit datanya. Kita edit menjadi Mas Bage Timur. Ketika button close-nya diklik, tidak terjadi perubahan pada data kecamatan Mas Bage. Tetapi ketika button simpannya diklik, ini, data Mas Bage tadi berubah menjadi Mas Bage Timur. Oke. Selanjutnya ketika button delete diklik, akan muncul alert, yakin menghapus data. Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ketika button cancel-nya diklik, maka tidak terjadi penghapusan data pada data kecamatan Mas Bage Timur ini. Tetapi ketika button OK-nya diklik, nah, data kecamatan Mas Bage Timur tadi berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data kelurahan. Nah, data kelurahan ini terdapat fitur tambah datanya, cetak data, edit, dan delete. Kemudian, pada data kelurahan ini berelasi dengan data kecamatan. Artinya nanti ketika kita menambah data, nah nama kecamatan di sini tergantung nama kecamatan yang ada di data kecamatan. Coba kita tambah data kelurahan, Mas Bagi Utara Baru, Kecamatan Sikur. Ketika button close-nya diklik, nah, tidak terjadi penambahan data. Tapi ketika button simpannya diklik, nah, data kelurahan Mas Bagi Utara Baru berhasil ditambahkan. Oke, ketika kita ingin mengedit datanya, ketika button close-nya diklik, tidak terjadi perubahan data pada kelurahan Mas Bage Utara Baru. Nah, ketika button simpannya diklik, maka akan terjadi perubahan data menjadi Mas Bage Selatan. Kemudian ketika button editnya diklik, muncul alert, yakin menghapus data, data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ketika button cancel-nya diklik, maka tidak terjadi penghapusan data. Kemudian ketika button OK-nya diklik, nah maka data Mas Bage Selatan tadi berhasil dihapus. Terakhir kita ke data rental. Nah, kebetulan di sini saya belum mempunyai datanya, tetapi di sini terdapat fitur tambah data, cetak data, edit, dan delete, sama seperti menu-menu yang lainnya. Oke, langsung saja kita coba tambah data. Misalnya Citasu, kameranya Canon.
Misal longitudenya, latitudenya, hari bukanya, jam buka, kemudian kita pilih sampul Citasu. Kemudian ketika button close-nya diklik, tidak terjadi penambahan data. Ketika button simpannya diklik, nah maka data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, ketika kita ingin mengedit data, ketika button close-nya diklik, maka tidak terjadi perubahan nama atau tidak terjadi perubahan data. Ketika button simpannya diklik, nah, data berhasil diubah. Selanjutnya, ketika button delete-nya diklik, muncul alert, yakin menghapus data, data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ketika button cancel-nya diklik, maka tidak terjadi penghapusan data. Tapi ketika button OK-nya diklik, nah maka data tadi berhasil dihapus. Terakhir untuk cetak datanya, coba. Ini sudah ada data, kemudian kita coba cetak data. Datanya berhasil di-download. Kemudian ketika kita buka, nah report data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika kita ingin logout dari project-nya, maka langsung saja kita download, kita klik logout. Nah, maka kita akan keluar dari web project-nya tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.